Inilah breaking news berita Satu News Channel, saya Rudian Danu. Hari ini sidang perkara Ahok kembali dilanjutkan di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Agenda persidangan masih pemeriksaan saksi. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi sidang, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya. Ya, Tezar, siapa saja saksi yang dijadwalkan akan memberikan keterangan di persidangan hari ini? Ya, Rudi dan juga pemirsa, jika pada persidangan pekan lalu ini dari 6 saksi hanya 4 yang hadir karena 1 diantaranya sudah meninggal dunia dan juga 1 diantaranya berhalangan hadir karena sakit. Untuk persidangan kali ini ada 5 saksi yang rencananya akan dihadirkan dalam persidangan kelima ini. Yang pertama adalah Pedri Kasman yang merupakan Sekretaris Pusat Pemuda Muhammadiyah yang juga merupakan pelapor atas dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Dan yang kedua, ini merupakan Wiliudin Abdul Rashid Gani yang merupakan Sekretaris Forum Umat Islam Bogor. Ini juga pernah melaporkan dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama ke Polres Bogor pada 7 Oktober lalu. Dan yang ketiga ini merupakan Muhammad Burhanuddin, seorang advokat yang sebenarnya Muhammad Burhanuddin ini dihadirkan atau didengarkan kesaksiannya pada pekan lalu. Namun karena alasan sakit, Muhammad Burhanuddin baru dihadirkan pada persidangan kali ini. Dan yang keempat adalah Irena Handono. Irena Handono ini merupakan pendiri Yayasan Pembina Mu'alaf Irena Center yang juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Mu'alafah Irena Center yang juga pernah melaporkan dugaan yang sama, kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama. Dan yang kelima adalah Ibnu Baskoro yang merupakan pengurus DKM Kota Wisata Cibubur. Dari 5 saksi yang dihadirkan pada persidangan kelima atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, kelima-limanya ini merupakan saksi dari pihak pelapor atau meneruskan dari persidangan sebelumnya. Rudi, jika kemarin sudah ada 4, saat ini ada 5 lagi yang dihadirkan, jadi totalnya dari pihak pelapor sudah ada 9 saksi yang dihadirkan. Dari 40 saksi yang memang ada dalam surat dakwaan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Jadi 40 saksi yang nantinya rencananya akan dihadirkan dalam sepanjang persidangan ini meliputi adanya saksi pelapor, kemudian juga adanya ahli, kemudian juga saksi TKP atau saksi fakta, dan termasuk juga saksi dari terlapor atau dari pihak Basuki Cahayapurnama atau bisa disebut juga saksi Ade Charles. Dan memang tadi juga kami sempat menanyakan kepada pihak kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, Trimulya Suryadi, yang menyatakan bahwa meskipun memang saat ini belum masuk dalam mendengarkan saksi dari pihak Basuki Cahayapurnama, namun pihaknya sudah menyiapkan 10 saksi yang disiapkan untuk didengarkan keterangannya dalam pengadilan ini. Kemudian 10 saksi ini juga yang dimaksudkan adalah untuk meringankan sisi untuk Basuki Cahayapurnama, termasuk juga nantinya adalah mendengarkan keterangan dari saksi fakta atau saksi yang berada di TKP ketika kejadian pidato itu berlangsung. Nantinya warga dari Kepulauan Seribu juga akan didengarkan dalam peradilan ini. Rudi. Yang rencananya dijadwalkan, Anda punya informasi siapa saja yang sudah hadir atau berapa banyak saksi yang sudah hadir di sidang yang akan diberlangsungkan pada pukul 9 nanti? Ya, jadi memang tadi sudah ada beberapa saksi yang hadir, namun kami pastikan yang sudah hadir adalah Pedri Kasman yang sudah hadir sekitar pukul 8 tadi, dan begitu juga dengan Basuki Cahayapurnama yang sebenarnya sudah datang tadi sekitar pukul 8. Namun sayang memang pihak media tidak sempat mengambil gambarnya karena di sini ada 3 buah pintu, Rudi, pintu di depan, kemudian pintu di samping dan juga pintu di belakang. Nah, Basuki Cahayapurnama tadi memasuki pintu di belakang atau pintu gedung C, sehingga ini juga diperkirakan karena Basuki Cahayapurnama menghindari kejaran media yang sudah menunggu di pintu depan dan juga di pintu samping ini. Sementara untuk saksi sendiri kami pastikan tadi dari Pedri Kasman ini sudah hadir di persidangan karena persidangan sendiri baru akan dimulai nanti sebentar lagi, Rudi, sekitar pukul 9. Sementara untuk pihak pelapor dan juga terlapor dari peserta sidang ataupun penonton ini juga diperbolehkan untuk hadir, dan kami juga sudah melihat di depan sini juga sudah ada baik dari pihak pelapor maupun dari pihak terlapor. Begitu juga dengan pihak kepolisian yang sudah berjaga untuk menjaga bagian dalam maupun di bagian luar di kawasan Kementerian Pertanian untuk berjaga di sini mengantisipasi jika memang
kemungkinan adanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau bentrok dari kedua belah pihak yang sama-sama memang diperbolehkan untuk hadir di sini, Rudi. Ya, Tezar, ini terkait penjagaan polisi. Kita lihat sebetulnya dari sidang-sidang sebelumnya kan selalu banyak massa yang berkumpul. Apakah ada perbedaan penjagaan yang dilakukan oleh polisi terhadap sidang yang akan berlangsung pada hari ini? Ya, Rudi, kami sempat menanyakan kepada pihak Polsek Jakarta Selatan yang mengatakan memang tidak perbedaan yang signifikan antara sidang hari ini dan juga sidang minggu lalu. Ada ribuan personil kepolisian tetap yang dilibatkan atau yang diterjunkan dalam pengamanan sidang ini. Ada 2.500 setidaknya personil kepolisian yang diterjunkan untuk mengamankan jalan sidang baik untuk di dalam maupun di luar. Jadi persidangan ini dibedakan atau dibuat menjadi 4 layer lapisan pengamanan. Yang pertama adalah di dalam auditorium yang merupakan tempat persidangan. Yang layer kedua ini merupakan di bagian luar di sini. Layer ketiga di kawasan Kementerian Pertanian dan layer keempat adalah di luar Kementerian Pertanian. Yang kita tahu bahwa sidang kemarin ini juga diwarnai dengan adanya unjuk rasa, dan unjuk rasa ini dihadiri atau melibatkan dua belah pihak, Rudi. Jadi tidak hanya satu pihak, ada dua belah pihak juga yang melakukan unjuk rasa, baik dari pihak Basuki Cahaya yang pro terhadap Basuki Cahayapurnama maupun yang kontra terhadap Basuki Cahayapurnama. Untuk pengamanan sendiri ini juga diintensifkan baik untuk bagian dalam maupun bagian luar, karena di bagian dalam sebenarnya kapasitas ruang sidang ini hanya berkapasitas sekitar 100 orang, Rudi. Jadi yang diperbolehkan untuk masuk hanya 30 dari pihak Basuki Cahayapurnama dan 30 dari pihak semua pelapor terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Sementara itu juga yang menariknya adalah media juga tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Jadi media hanya diperbolehkan 15 menit awal ketika sidang ini baru akan dimulai. Kemudian media dipersilahkan untuk keluar ruangan sidang, karena kemudian jikapun media boleh masuk, ini sama sekali tidak diperbolehkan bawa alat perekam, kamera maupun handphone. Kemudian juga media boleh masuk bergantian, karena banyaknya media yang akan meliput ke dalam, ini juga tidak mencukupi ruang sidang. Sebenarnya ini juga yang pernah dikuatkan oleh KY dan juga MA. Ada banyak pertimbangan kenapa kemudian persidangan Basuki Cahayapurnama ini tidak boleh disiarkan secara live. Tentunya yang pertama adalah keterbatasan kuota ruang sidang yang hanya berkapasitas sekitar 100 orang. Yang kedua adalah mencegah adanya opini publik, karena berkaca dari persidangan-persidangan sebelumnya yang ditampilkan secara live ini ada menggiring opini publik yang kemudian malah mengintervensi adanya putusan hakim. Dan yang ketiga tentunya adalah untuk mencegah adanya saling dengar antar saksi. Ini juga yang cukup membahayakan, Rudi. Saksi seharusnya adalah seorang yang independen, yang mendengar, melihat, dan juga merasakan langsung kejadian tersebut. Tapi dengan adanya siaran live dikhawatirkan nanti adanya intervensi antar saksi. Jadi kemudian satu saksi dengan saksi lain saling memengaruhi. Demikian, Rudi. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa di sidang-sidang sebelumnya selalu ada unjuk rasa. Apakah untuk sidang kali ini massa juga sudah terlihat? Kalau kami di sini dapat mendengar, Rudi, suara dari massa yang berada di luar, ini nampaknya massa juga sudah berkumpul di depan. Demikian juga pengintensifan pengamanan, karena tadi menurut pihak kepolisian jadi dibagi dua antara massa di pintu selatan dan juga di pintu utara, karena ada dua massa juga dari pihak Basuki Cahayapurnama dan juga pihak pelapor yang juga melakukan unjuk rasa. Dan kemudian keamanan juga harus diintensifkan yang berada di antara tengah-tengah mereka, agar kemudian potensi bentrokan antar kedua massa ini dapat diminimalisir adanya potensi tersebut. Namun kami belum dapat memastikan apakah massa sudah banyak atau belum, karena kami di sini hanya mendengar suara dari massa yang memang sudah terdengar. Namun nanti rekan kami mungkin Friendly Sagala yang akan melaporkan secara real time kejadian bagaimana kondisi di luar ruang sidang. Rudi. Baik, terima kasih Tezar. Demikian laporan Tezar Aditya langsung dari sidang perkara Ahok yang bertempat di Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan.